Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini nanti akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik yang sudah menghantarkan kami dari malam yang gelap kepada hari yang baru. Kami melihat ada kemuliaan Tuhan di matahari yang telah menyinari seluruh bumi. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman ini yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini diambil dari Mazmur 24 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Tuhanlah yang empunya langit dan bumi dan segala isinya. Saudara, manusia begitu sangat bangga dan senang ketika manusia memiliki harta, memiliki kekayaan, jabatan, kekuasaan, pekerjaan yang sangat menjanjikan. Seperti cita-citanya orang Batak dengan istilah 3H, yaitu Hamuraun, Hagabeon, Dohot, Hasangata. Manusia mengejar semuanya dengan segala macam cara. Dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Dengan cara rohani ataupun dengan cara mistisisme. Manusia berusaha untuk meraihnya, karena di balik itu ada letak harga diri manusia dan rasa bangga yang ada dalam diri manusia. Kadang-kadang manusia jatuh ke dalam sebuah perasaan bahwa ketika manusia telah mendapatkan itu semua, manusia berpikir bahwa apa yang dia dapat itu adalah karena usahanya sendiri, karena kerja kerasnya, karena uangnya, kekuasaannya, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan pagi ini menyapa hidup kita dan menghentak hati kita. Bagaimana seorang Raja Daud yang telah memiliki kekuasaan, memiliki harta yang melimpah, memiliki otoritas yang begitu tinggi, tetapi dia masih punya pengakuan dalam Mazmur pasal 24 ini. Dia berkata, Engkaulah yang empunya langit dan bumi. Saudara, ayat ini menghentak hati dan pikiran kita, bahwasannya kalau Tuhan mau berkata kepada kita hari ini, oh umatku, apa yang kau miliki, itu adalah milikku. Kau punya harta, itu adalah punyaku. Kau punya jabatan, kau punya kekuasaan, kau punya kekayaan, kau punya keluarga, kau punya pekerjaan yang bagus. Itu juga adalah milikku. Dan kalaupun kita bisa bernapas hingga pada saat ini, Tuhan mau berkata kepada kita, kau bisa hidup di dunia ini juga adalah karena rohku masih ada di dalam diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pemazmur berkata hari ini bahwasannya Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi, artinya kalaupun kita punya sesuatu di tengah-tengah bumi ini, itu adalah titipan Tuhan semata. Supaya ketika kita memiliki banyak hal di bumi ini, kita jangan lupa bahwa sang pemilik sesungguhnya adalah Tuhan semesta langit dan bumi. Harta yang ada pada kita saat ini adalah titipan Tuhan. Baik keluarga, baik jabatan adalah titipan Tuhan yang suatu ketika kita akan lepaskan. Dan jika Tuhan perlu, maka kita akan melepaskan itu untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah renungan ketika kita berada di tengah-tengah kedukaan, maka
Tuhan mau berbicara kepada kita di tengah kedukaan. Walaupun ada banyak orang di dunia ini mencapai banyak hal, tetapi suatu ketika manusia juga akan melepaskannya. Pada saat kapan? Pada saat manusia itu meninggalkan dunia ini. Adakah orang yang membawa hartanya sampai ke liang kubur? Bukankah yang dia bawa hanya yang melekat di dalam tubuhnya? Semua akan dia lepas. Dia lepas hartanya, jabatannya, pekerjaannya, bahkan keluarganya. Saudara, ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita miliki tidak selamanya itu melekat di dalam hidup kita, karena saudara, itu akan kembali kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bahkan ada ayat yang berkata bahwasanya ketika manusia mati, maka rohnya itu akan kembali kepada yang empunya, tetapi tubuh jasadnya itu akan kembali kepada tanah. Karena dari tanahlah awal mulamu, maka engkau akan kembali ke dalam tanah. Saudara, ayat ini menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, baik hidup kita, baik bangsa-bangsa, baik kekayaan dunia, semuanya itu adalah milik Tuhan. Karena itu, melalui ayat ini kita diajak untuk hidup di dalam rendah hati. Ketika kita berada di dunia ini, apapun yang kita miliki di dunia ini, kita jangan lupa untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu dan kita adalah ciptaannya. Karena itu ayat ini mau mengajak kita juga untuk menyembah Sang Pencipta, memuliakan Sang Pencipta. Saudara, tidak boleh ciptaan itu menyembah ciptaan. Yang boleh adalah ciptaan itu menyembah Sang Pencipta. Karena itu sungguh keliru bila manusia sebagai ciptaan meminta sesuatu kepada ciptaan juga. Contoh misalnya, manusia untuk mengejar kekayaan, untuk mendapat jabatan, orang pergi ke Gunung Kelut misalnya. Orang Batak mau juga pergi ke Pusuk Buhi. Bukankah itu adalah ciptaan? Mengapa manusia yang mulia itu, saudara, meminta pertolongan kepada sesama ciptaannya? Karena itu ayat ini menggugah kita bahwasanya Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Artinya dia letaknya di atas segala sesuatu. Karena itu apa yang mau kita inginkan di bumi ini? Mari kita minta kepada Sang pemilik bumi ini. Mari kita sampaikan permohonan-permohonan kita kepadanya. Apa yang kita pergumulkan. Kita mau meminta materi juga. Karena materi itu juga, saudara, adalah merupakan sebuah kebutuhan. Itu kita minta kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Karena dialah pemilik yang sesungguhnya. Saudara, ayat ini akan menghantar kita di dalam melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Kalaupun Tuhan memberikan pekerjaan untuk kita saat ini, itu adalah sebuah titipan dari Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Titipan itu kita kembangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, karena keluarga itu juga adalah titipan Tuhan. Dan kiranya di dalam keluarga itu juga ada nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami bahwasanya Engkaulah satu-satunya pemilik semesta langit dan bumi. Karena itu kami harus tunduk kepadamu, kami hanya menyembah kepadamu, dan kami hanya meminta segala sesuatu yang kami perlukan daripadamu. Karena Engkaulah sumber kekayaan, karena Engkaulah sumber kasih, sumber rahmat, dan sumber pertolongan. Kepadamu saja kami berharap. Karena itu dengarkanlah doa kami Tuhan, doa seluruh jemaat-Mu, dari yang terkecil hingga orang-orang yang sudah lansia, yang menyampaikan setiap permohonan pergumulan doa mereka. Kiranya kepadamu saja kami sampaikan, dan dengarkanlah setiap doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa,
Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.